Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Natasha Dwi Aprianti Putri dari kelas 10 TJKT 1 akan mempresentasikan mengenai IP address dan subnetting. Materi yang akan saya presentasikan yaitu 1. Pengenalan IP address dan subnetting, 2. IP public dan IP privat, 3. Classful dan classless addressing, 4. Kasus subnetting, 5. Konsep blok subnet, 6. IV versi 4 delivery type, dan yang terakhir adalah konsep switch dan router. Yang pertama adalah pengenalan IP address dan IP privat. Ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired ataupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Sedangkan subnetting yaitu upaya atau proses untuk memecahkan sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak terbatas oleh kelas-kelas IP A, B, C yang sudah diatur. IP address terbagi menjadi dua versi, yaitu IP versi 4 dan IP versi 6. Untuk IP versi 4, penulisannya tertulis dalam bentuk oktet yang dimana pada setiap oktet itu terdiri dari angka desimal 0 sampai 255 dengan 8 byte dan jika dijumlahkan maka total 32 byte. Untuk penulisan IP yang benar itu perlu disertakan prefix di mikrotik ataupun subnet mask di Cisco. Prefix itu menunjukkan jumlah IP yang bisa digunakan. Nah, selanjutnya yaitu IP public dan IP privat. IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi, kalau semisal kita mengakses facebook.com, youtube.com, dan sebagainya, maka secara tidak sadar kita sedang mengakses IP publik masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asal device kita terkoneksi ke internet. Alamat IP privat biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal dengan network address translation atau bisa juga disebut dengan NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Nah, IP privat terbagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas A, kelas B, dan kelas C. Juga ada kelas tambahan yaitu kelas D dan E. Nah, ini adalah contoh gambar pembagian kelas IP publik dan IP privat. Selanjutnya adalah classful dan classless addressing. IP address privat, alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal atau LAN. IP public, alamat IP yang dapat diakses secara global di internet. Contohnya public DNS Google 8.8.8.8 dan 8.8.4.4. Untuk IP address privat dan publik itu diklasifikasikan berdasarkan 5 kelas, yaitu kelas A, B, C, D, E. Nah, untuk kelas D dan E tidak bisa digunakan karena ini hanya untuk pengujian. Selanjutnya yaitu tentang kasus subnetting. Untuk melakukan proses subnetting, kita akan melakukan beberapa proses seperti prefix yang sesuai, subnet mask, IP network, IP broadcast, rank IP yang bisa digunakan. Nah, rumusnya seperti berikut. Prefix sama dengan 32 dikurangi angka yang jadi pangkat dari 2. Total IP sama dengan 2 pangkat 32 dikurangi prefix. Subnet mask sama dengan 256 dikurangi total IP. Nah, IP network sama dengan 0 total IP
angka sebelumnya dikali 2, dan seterusnya. IP broadcast sama dengan IP network dikurangi 1, dan rank sama dengan kelas IP network tambah 1 sampai IP broadcast dikurangi 1. Selanjutnya yaitu konsep blok subnet. IP network, IP broadcast, keduanya diibaratkan seperti ruangan. Setiap blok subnet by default tidak bisa saling ping komunikasi. Kumpulan PC yang berada pada suatu ruangan perlu dikonfigurasi menjadi satu blok subnet. Selanjutnya adalah IP versi 4 delivery type. Unicast adalah progres pengiriman data tepat diterima oleh satu host saja. Contoh dari unicast itu seperti komunikasi yang dilakukan oleh IP address kelas A, B, C. Multicast artinya proses pengiriman data beberapa destinasi yang sudah dikelompokkan. Tujuannya dalam satu grup. Contohnya IP address kelas D. Broadcast yaitu proses pengiriman data yang diterima oleh semua host pada jaringan pada blok subnet yang sama. Dan yang terakhir adalah konsep switch dan router. Switch digunakan untuk menghubungkan perangkat pada satu network yang sama. Sedangkan router digunakan untuk menghubungkan perangkat pada network yang berbeda. Agar sebuah perangkat terhubung menggunakan switch, maka harus menggunakan satu blok subnet yang sama. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.